Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam ridho Allah, selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua tetap diberi jalan ke jalan ihdinas syiratal mustaqim. Baik sahabat muslim, kali ini kita akan berbicara tentang atau kita mengenal biografi Imam Syafi'i. Kemudian kita akan berbicara atau mengenal bagaimana metode penafsiran Al-Quran Imam Syafi'i. Oke sahabat, kita langsung saja ke biografi Imam Syafi'i. Sahabat muslim, Imam Syafi'i, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kecil dan ibunya membawanya ke Mekah saat usia sekitar 2 tahun. Di Mekah, Imam Syafi'i tumbuh dalam kondisi yang sangat sederhana, namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Masa kecil dan pendidikan. Sejak kecil, Imam Syafi'i menunjukkan kecerdasan dan daya ingat yang kuat. Pada usia 7 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Beliau juga menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas saat berusia 10 tahun. Guru pertama beliau di Mekah adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Untuk memperdalam ilmunya, beliau kemudian pergi ke Madinah dan belajar langsung kepada Imam Malik. Beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai pusat ilmu seperti Yaman dan Baghdad, bertemu dengan banyak ulama dan mengembangkan pemikirannya. Di Baghdad, pemikiran fikih beliau mengalami perkembangan awal qaul qadim. Kemudian beliau pindah ke Mesir dan menghasilkan pemikiran fikih yang lebih matang dan sistematis, qaul jadid, yang menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i. Karya tulis beliau yang paling terkenal adalah Al-Risalah tentang usul fiqih dan kitab fiqih. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Itu adalah biografi Imam Syafi'i secara singkat. Nah, sahabat muslim, selanjutnya kita akan melihat bagaimana metode penafsiran Al-Quran Imam Syafi'i, yang mana tadi kita sudah mengenal bagaimana beliau menuntut ilmu ke berbagai negara, ya. Baik sahabat, metode penafsiran Al-Quran Imam Syafi'i termasuk dalam kategori tafsir bil matsur, yaitu penafsiran Al-Quran dengan riwayat yang sahih. Beliau sangat menekankan pada sumber-sumber pokok Islam dalam memahami Al-Quran. Pertama, metode beliau adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Beliau menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain dalam Al-Quran yang memiliki kaitan makna atau menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah tingkatan penafsiran yang paling utama menurut beliau. Yang kedua, as-sunnah atau hadis Nabi. Bagi Imam Syafi'i, sunnah Nabi Muhammad adalah sumber kedua setelah Al-Quran dalam segala aspek agama, termasuk penafsiran Al-Quran.
hadis yang sahih menjadi penjelas, perinci, atau bahkan pembatas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ketiga, pendapat sahabat. Beliau juga merujuk pada pendapat para sahabat Nabi dalam penafsiran Al-Quran. Pemahaman sahabat dianggap memiliki kedudukan penting karena mereka menyaksikan langsung wahyu dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Keempat, qiyas, analogi. Imam Syafi'i menggunakan qiyas sebagai metode penafsiran dan penetapan hukum jika tidak ditemukan penjelasan yang jelas dalam Al-Quran, sunnah maupun pendapat para sahabat. Namun beliau sangat berhati-hati dalam penggunaan qiyas dan menetapkan kaidah-kaidah yang ketat untuknya. Metode kelima yaitu bahasa Arab. Jelaslah beliau adalah orang yang sangat mahir tentang atau fasih tentang bahasa Arab. Pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab termasuk gramatika, sastra, dan konteks penggunaannya pada masa turunnya Al-Quran menjadi alat penting dalam penafsiran beliau. Sahabat Muslim, kita telah mengenal secara garis besar biografi Imam Syafi'i dan bagaimana metode-metode penafsiran Al-Qurannya. Dan beliau adalah generasi keempat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim, kita harus hati-hati dalam menyimak, mendengar ya orang yang menafsirkan Al-Quran. Kalau itu bertentangan dengan hadis Rasul, kemudian dengan mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i, nah kita harus betul-betul teliti ya metode apa yang digunakan, sehingga ada perbedaan jauh dengan mazhab-mazhab yang telah diakui oleh para ulama ya. Kemudian kalau memang kita tidak sanggup untuk melakukan hal-hal tersebut, tinggalkan. Sahabat Muslim, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, kita disuruh berhati-hati terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri, apalagi itu ayat mutasyabbihat. Oke sahabat, semoga mendapatkan petunjuk kita semua ke jalan yang benar. Semoga ini bisa menjadikan masukan untuk kita ya.